Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Ini adalah sosok dari Eyang Santang. Ya. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar di Memburu Misteri. Kali ini saya bersama tim Memburu Misteri sedang berada di Kampung Gombong, Desa Cibadak, Bogor. Dan mengapa kami datang ke daerah sini? Karena 2014 silam sempat terjadi longsor yang menghilangkan banyak sekali rumah-rumah yang ada di sini. Dan semenjak kejadian itu, banyak warga yang mengatakan bahwa kampung ini adalah kampung horor. Seperti apa misteri yang ada di sini? Langsung aja kita telusuri. Orang kan sering lewat ya ke sana. Jadi dia sempat melihat sosok yang di dekat Masjid Miring itu. Dulu ada suara orang yang menangis gitu. Ini ya bekas-bekas kuburan lah, kuburannya pada kemana, ke bawah gitu. Sampai sekarang juga kuburan pada nggak ada, cuma ada beberapa titik gitu. Padahal paling banyak kan kuburan yang di pinggir jalan aspal ini gitu. Di spot ini, kata beberapa warga di sini adalah spot yang sering terjadi kecelakaan. Ini bisa dilihat juga ya, ini kayaknya tuh tanjakan dan turunan, dan ini gelap banget. Kalau dilihat dari segi penunjuknya, dari tadi sudah banyak mata yang melihat ke arah sini dari balik pepohonan, dari arah sana dan dari arah sana. Tapi saya belum mau membuka dulu ya secara detail. Kita nunggu Fadi aja. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang ini saya lagi coba menelusuri terlebih dahulu karena dia lagi mencari sesuatu yang menjadi tanya-tanya besar sih. Kenapa tempat ini disebut kampung horor? Sar? Ya, Fat. Apa yang udah lu dapetin di sini? Belum ada sosok yang maju dengan kayak baru mata-mata yang melihat dari masih kejauhan. mengintip-ngintip aja masih gitu. Ngintip-ngintip, jadi belum terlihat sosok. Cuman di sini itu adalah spot di mana sering terjadi kecelakaan tadi. Oh, ini tanjakan ya? Iya, tanjakan. Tanjakan. Oke, oh iya agak panjang juga ya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita tidak menggunakan lampu ini kita nggak bisa lihat sama sekali penerangannya. Cuman ada beberapa rumah yang menyalakan lampu-lampu kecil. Cuman kalau ke sana nih benar-benar nggak kelihatan sama sekali, udah nggak ada. Pokoknya kalau misalnya tidak ada rumah warga, nggak ada lampu sama sekali. Oh, oke. Fadi. Ya. Ini barusan ada di sini nih. Ada sosok perempuan. Dia berjalan gitu, tapi hilang di tengah. Hilang tengah jalan sini ya? Oke, hilang. Sebentar deh. Oh. Apa, San? Ini kan kita sepi banget kan? Ini sepi banget sih. Gak denger apa-apa ya. Tapi ini kayak ini tau gak? Kayak lagi kegiatan.
pasar, lagi di Ini nggak ada pasar kali, Sar. Ini kan, nih, ini sekitar 500 meter ke sana tuh baru ada beberapa rumah warga. Pasar dari mana? Nggak ada pasar kali. orang bicara, ada yang lagi jalan, itu apa sih, orang berkegiatan. Ini kan yang masuk informasinya sedikit-sedikit. Setelah ngeliat sosok perempuan lewat tadi, aku ngeliatnya kayak pasar gitu, bukan pasar ya, apa kayak Pusat di sebuah keramaian. desa, apa namanya, yang rumah-rumah terus lagi pada ngobrol, kayak ada Oke, kegiatan oke, di siang hari. oke. Ini di sekitar sini, Sar. Oke, ini bisa kelihatan nggak sih background belakang kita kayak gimana? Ini sebenarnya gelap banget ya. Boleh Gelap dong, gue banget. minta night shot satu dong. Iya. Satu aja. Ini benar-benar nggak ada cahaya sama sekali. Oke, dan bisa dilihat di belakang ini seperti apa ya? Ini sebenarnya kayak kebun tapi agak membukit ya. Ini makin kesini agak lebih berat ya, Fadi. Iya. Di sini. Semakin gua ngerasain semakin kita nanjak nih, ini semakin kepala kerasa berat. Fadi, Ya, ini kok ada yang duduk di sini ya? duduk di mana? Nih, yang aku center nih. Di pohon. Enggak, duduk di jalanan. Ini. Iya. Nggak ada siapa-siapa, Sar. 1, 2, 3, madep ke sana. Ngeliat ke sana. Iya. Apa sosoknya? Perempuan, Nih, sini. madep ke sana. Ada 2 anak-anak tapi nggak jelas, nggak bisa kelihatan laki-laki atau perempuan. Ada satu lagi laki-laki pakai. Ini ramai banget di sini. Ada ini loh, pakai apa ya? Koplok. Bukan. Ikat kepala. Ikat kepala yang kayak kain gitu. Nih, Sar, jangan jauh-jauh, Sar. sini, sini, sini. Ini? Oh, ini? Laki-lakinya di sini. Oh, ada di situ. Laki-lakinya. Tapi mereka nggak ada yang ngeliat ke kita. Tidak, dan tidak merasa terganggu. Tidak merasa terganggu. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin sebelum kita mulai penelusuran lebih jauh dan lebih dalam lagi mengenai tempat atau daerah ini, narasumber kita udah ada ya? Boleh kita undang Pak Leo ya namanya? Oke, boleh kita normalin dulu lampunya? Pak Leo, Assalamualaikum Pak, selamat malam. Bapak. Ya, Mbak Sarah. Iya, boleh di tengah sini Pak? Oke, Pak Leo, kita kan sempat mendapatkan data dari tim kreatif Memburu Misteri ini bahwa 2014 silam tempat ini, pedesaan ini sempat terjadi longsor. Dan kemudian dikatakan bahwa rumah-rumah ini bukan hancur, tapi hilang. Itu boleh ceritanya gimana Pak? Boleh untuk cerita detailnya? Detailnya pada saat bulan Januari 2014 terjadi kita bencana longsor yang dikatakan jadi pada waktu itu terjadi malam Kamis sekitar jam 2-an, apa namanya yang dikatakan Lagi jaga siskamling enggak? Siskamling kira-kira 27 lah, ya kan? Jadi suara-suara gemuruh, tahu-tahu terus ada retak-retak, terus siang harinya kan terjadi ya kan keretakan, baru warga panik Siang hari. siang hari. Jadi selama ini 15 hari. Oke, Ya. jadi 15 hari secara berturut-turut ya, hampir 2 minggu Jadi, lebih. per detik lah katakan labilnya jalan tanah ini. Jadi bukan dikatakan sekaligus longsor nih Pak. Jadi rumah-rumah, jadi ada juga yang hilang, ada yang hancur. Hilang dalam artian bahwa jadi kalau hancur mungkin ada puing-puingnya ya. Iya. Kalau hilang berarti bisa saja itu tertelan tanah langsung Iya, gitu. betul. Ada sebagian tertelan tanah, ada juga sebagian yang hilang, ada juga sebagian bangunan yang masih bisa dikatakan 1-2 lah kayaknya. Boleh tahu sekitar berapa rumah nih yang Sekitar hilang? kurang lebih 82 kakak. Kalau nggak salah semenjak kejadian 2014 itu baru sempat ada predikat kampung ini adalah kampung horor karena
tidak ada lagi yang mau menghuni daerah longsor itu ya. Kalau boleh tahu kondisi longsornya itu di mana titiknya? Dari titiknya kita ini mulai dari ujung jembatan sini sampai ujung warung saya, Pak. Dari ujung jembatan, nah, sampai kita pas ujung warung saya itu, pas jembatan. Oh, berarti dari jembatan itu berarti sampai ke warung sana itu, wah ini cukup jauh sekali, Pak. Iya, gede juga ya. Besar juga ini, besar juga. Ini tapi emang ini banget tadi, coba lihat deh. Bisa disenterin nggak? Ini tuh curam banget, lihat nggak sih? Iya ini. Nah, Dulu di kanan kiri, Pak. Dulu ya. Ya. Tapi sekarang udah nggak ada yang berani lagi ya, karena kejadian longsor itu ya.